Shalom jemaat terkasih, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Ivon D. Tarore Lohpati. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat, marilah kita tabiskan ibadah pada hari ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat, nats pembimbing bagi kita pada minggu ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 8 yang menyatakan, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam, kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud sembah dan memuji nama Tuhan. Berkenankanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah di dalam rumah tangga kami masing-masing. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku percaya
Jemaat, marilah kita berdoa mohon pimpinan dan bimbingan Roh yang Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Jika hari ini kami masih diberi kesempatan untuk sejenak duduk diam, diisi, diterangi, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, bahkan melalui firman-Mu ini, kami memperoleh janji-janji setia-Mu. Karena itu tuntunlah hamba-Mu, setiap kami yang mendengarnya, dimanapun kami berada. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami makna yang terdalam dari kebenaran firman-Mu ini. Dan kami lakukan itu dalam kehidupan beriman kami. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9, 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, tema yang diangkat secara sinodal pada minggu ini yaitu bersyukur untuk setiap pelayanan. Kita pasti bahagia dan bersyukur jika keluarga kita, anak-anak, saudara, dan persekutuan kita dapat memperlihatkan kualitas dari perilakunya, tutur kata yang santun, tindakannya selalu menginspirasi banyak orang, terutama ia bisa menjadi teladan dalam kehidupan spiritualitasnya.
Atau mungkin sebagai pendeta, sebagai pelayan Tuhan, kita juga pasti bahagia, bangga dan bersyukur jika kita mendapatkan informasi bahwa jemaat yang pernah dilayaninya itu bertumbuh, berkembang secara luar biasa di dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gerejanya. Ataupun juga sebagai mentor misalkan, betapa bahagianya di saat melihat dan mendengarkan bahwa para mantan vikaris yang pernah dibimbingnya sekarang menjadi pendeta dan melayani secara luar biasa, menjadi teladan bagi jemaatnya, serta memiliki keluarga yang selalu harmonis sekalipun mungkin menghadapi berbagai tantangan yang berat. Tetapi mereka tetap eksis dan menampilkan kualitas spiritualitas yang katakanlah oke dan lain-lain. Artinya kita pasti bahagia dan bangga, bersyukur bukan, jika orang-orang yang berkaitan dengan hidup kita berhasil di dalam segala bidang kehidupan. Sebaliknya, saya percaya kita pasti kecewa, sedih, dan sangat menyayangkan apabila keluarga, anak-anak, saudara, dan persekutuan kita justru memperlihatkan perilaku yang tidak baik. Hidup dalam keterpurukan, egois, hanya mementingkan diri sendiri. Sehingga keluarganya hancur berantakan, terjadi perceraian atau kekerasan di dalam rumah tangga. Sebagai orang tua kita tidak bisa menjadi contoh atau teladan yang baik bagi anak cucu kita. Kita juga lihat pada minggu ini bagaimana seorang ibu yang ditangkap di Siberia karena kasus bank. Tentu anak cucu menantunya ketika melihat ibunya digiring dengan cara seperti itu pasti akan sedih gitu. Nah, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, pasti kita kecewa ketika kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita lebih banyak menampilkan perilaku yang negatif daripada hal-hal yang positif. Apalagi sebagai pelayan atau pendeta atau hamba Tuhan. Kita tidak bisa menginspirasi orang-orang yang kita layani atau menjadi lebih baik, lebih berkualitas di dalam kehidupan spiritualitasnya sehingga mengecewakan orang-orang yang kita layani. Menyedihkan bukan? Nah, dua sisi ini, hal-hal yang baik dan tidak baik itu selalu ada di dalam perjalanan kehidupan kita termasuk di dalam pelayanan gerejanya. Sebagaimana yang dialami dan dirasakan juga oleh Rasul Paulus ketika dia mengirimkan suratnya kepada jemaat di Korintus. Hal ini nampak dengan jelas ya. Dan Paulus sebenarnya memulainya secara indah, secara baik sekali. Ketika dia menyapa jemaatnya sekalipun ada tantangan yang luar biasa. Walaupun jemaat di Korintus meragukan eksistensinya, keberadaannya sebagai rasul. Namun Paulus tetap menegaskan. Kalau kita baca di dalam ayat 1 dan 2, di situ Paulus katakan yang sudah kita dengarkan bersama tadi. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus. Jadi bukan karena kehendaknya, oleh kehendak Allah sendiri. Kita ingat bagaimana Paulus yang dulu membenci orang Kristen, membakar rumah-rumah orang Kristen. Tetapi kemudian dalam perjumpaannya dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, di situ Tuhan merubah dia. Mempunyai paradigma yang baru tentang Yesus, tentang keselamatan, tentang Injil. Jadi di sini Paulus katakan di ayat 2 juga kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita.
Jadi Paulus tetap melihat bahwa orang-orang yang ada di Korintus bukan hanya dirinya dipanggil, tetapi juga mereka dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan. Kata dipanggil ini dipakai oleh Paulus, yaitu kata dalam bahasa Ibrani kletos, ya. Dari kata kaleo, artinya dipanggil, diundang, dipilih. Hal ini juga menjadi gambaran dari kehidupan semua orang yang menerima jabatan sebagai orang-orang yang dipanggil. Ya. Kalau dalam kehidupan persekutuan GBIB, bicara tentang panggilan dan pengutusan itu ada dua, yaitu panggilan secara umum, yang biasa disebut dengan panggilan batin, dan juga panggilan secara khusus. Ya, panggilan secara umum, panggilan batin, dan panggilan secara khusus di dalam pelayanan gerejanya. Nah, tidak semua orang bisa menjadi pelayan atau rasul. Tapi dalam panggilan itu semua punya tugas yang sama, yaitu bagaimana Injil, kabar sukacita itu diberitakan lewat perilaku, lewat kehidupan kita. Dan itu tidak ada paksaan, ada pilihan untuk menentukan sikap, mau atau tidak merespon panggilan tersebut. Panggilan Allah inilah yang membuat Paulus mengucap syukur. Karena itu dia teruskan di ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6, dia katakan di situ, di satu sisi Paulus melihat bahwa di jemaat Korintus itu bertumbuh secara luar biasa sehingga membuat ia mengucap syukur. Sebagaimana di ayat 4 sampai 6 tadi, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Yesus Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Jadi jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, perhatikanlah setelah jemaat itu menerima Yesus Kristus, maka ada satu perubahan yang luar biasa. Ada satu kekayaan rohani yang luar biasa. Ini bukan soal materi, bukan soal kekuasaan, bukan soal kemuliaan. Sekalipun semua itu Allah sanggup sediakan, limpahkan bagi mereka. Kaya dalam segala hal maksudnya dalam perkataan, dalam pengetahuan, dan tidak kekurangan dalam suatu karunia pun ya. Di ayatnya yang ke-7 dia katakan seperti itu. Paulus juga pernah mengatakan di 2 Korintus 8 ayat 7 tentang jemaat ini bahwa di Korintus itu dikatakan orang kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan kaya dalam pelayanan kasih. Karena itu bukankah kita juga bangga, bahagia, dan bersyukur jika anak-anak kita, keluarga kita, persekutuan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita itu kaya dalam segala sesuatu. Ya, saya pasti bersyukur juga kalau kedapatan jemaat kita, para pemuda, ya, generasi muda, bahkan juga kita yang hidup di dalam persekutuan ini udah kaya, pinter, rendah hati, setia, suka memberi, tidak sombong, ya. Terutama hidup takut akan Tuhan. Sebagai pendeta saya juga bangga dan bersyukur, bahagia, apalagi sebagai keluarga. Itu yang pertama, di satu sisi Paulus melihat itu, tapi di sisi lain ternyata ada sebagian jemaat di Korintus yang masih terpengaruh dengan gaya hidup masyarakat Korintus. Kita tahu, mungkin kita belajar, kota Korintus disebut pasar besar untuk benua Asia dan Eropa pada waktu itu.
Malahan kota itu disebut juga sebagai pusat pasar secara internasional. Menjadi kota pelabuhan yang disinggahi oleh berbagai kapal-kapal dari para pedagang dari berbagai negara dan menjadi kota perdagangan yang maju di bidang ekonomi sehingga taraf kehidupan masyarakat Korintus pun dipengaruhi oleh kemajuan tersebut. Mereka mapan, makmur, sejahtera. Tetapi juga ternyata kejahatan merajalela di mana-mana. Kota Korintus disebut juga kota kebudayaan dan menjadi pusat ilmu pengetahuan dan filsafat. Segala sesuatu termasuk soal kebenaran diukur dari pengetahuan, dari hikmat, dari akal budi manusia. Itulah sebabnya saat itu semua orang berlomba-lomba mengejar hikmat dan pengetahuan. Mungkin lebih tepat disebutkan bahwa hikmat dan pengetahuan atau akal budi itulah yang menjadi tujuan dari manusia Korintus pada waktu itu. Nah, jika ini tercapai maka ia dapat disebut sebagai orang yang sudah mencapai taraf sebagai manusia yang sejati. Itulah sebabnya sebagian besar masyarakat Korintus tidak mau menerima atau tidak dapat menerima berita Injil tentang Yesus Kristus. Mereka menganggap berita tentang Yesus Kristus itu adalah filsafat murahan yang terkandung di dalamnya sangat rendah. Bahwa Injil itu atau pemberitaan tentang salib itu dianggap sebagai suatu kebodohan. Di mana hanya orang-orang yang bodoh, yang tidak terpelajarlah yang mau menerima Injil Yesus Kristus tersebut. Tetapi Paulus menegaskan bahwa bagi orang-orang yang terpanggil di dalam Yesus Kristus, Injil itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-18. Jadi kaya dalam segala hal, dalam materi, dalam ilmu pengetahuan tidak secara otomatis kaya secara rohani. Justru kalau kita baca pengalaman orang-orang di Korintus, justru dengan materi yang makin mapan itu terjadi kemerosotan moral, etis, spiritualitas masyarakat makin menjadi-jadi. Hal ini dipengaruhi oleh juga agama yang mereka sembah. Mereka memuja Dewi Venus yang adalah Dewi Cinta, yang ditetapkan dalam peraturan bahwa di dalam kuil Dewi Venus ini harus ada, bayangkan, 1000 gadis cantik yang tetap tinggal di sana sebagai pelacur ibadah, sebagai pelacur untuk mempersembahkan diri kepada Dewi Cinta itu. Nah, dengan adanya agama yang demikian, tidaklah heran jika Korintus disebut juga kota kenajisan, kota berbuat zina. Orang-orang Kristen di situ ada sebagian yang termasuk masih mengikuti praktek-praktek amoral tersebut. Itulah sebabnya tujuan Rasul Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat di Korintus ini. Ia ingin mengingatkan kembali, ingin memberikan penguatan kepada mereka agar jemaat dan para pelayannya tetap setia dan tetap berpegang teguh pada kekuatan Allah di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan itu sampai Tuhan datang kembali. Jadi di ayat 9 katakan, karena Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, penekanan pada nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil, menguduskan, serta mengaruniakan jemaat Korintus dengan berbagai karunia ini, untuk memperlihatkan hal ini, memperlihatkan keyakinan Paulus untuk bagaimanakah dia menghadapi persoalan di tengah-tengah jemaat Korintus dari sudut pandang Kristus, bukan dari sudut pandang Paulus sendiri. Bukan karena siapa Paulus, tetapi siapakah Allah
yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Itu kurang lebih yang mau disampaikan oleh Paulus, diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Pertanyaannya bagi kita adalah apa relevansinya, apa kena mengena, apa maknanya bagi kita sebagai orang percaya di masa kini. Yang pertama, kalau kita dipanggil Allah untuk melayaninya, itu bukan karena siapa kita, tetapi hanya karena kasih karunia Allah. Karena itu kita dipanggil untuk setia dalam pelayanannya. Ya. Ada banyak orang yang mengucapkan janji ya dengan segenap hatiku. Tetapi begitu ada masalah, begitu ada suatu hal yang terjadi dalam persekutuan, dalam pelayanan, kesaksian, bahkan dalam keluarganya, mereka menghilang. Begitu sukses, begitu berhasil, begitu mereka punya segala-galanya, mereka datang kalau perlu saja. Dan di sini diingatkan bahwa ketika kita memberi diri untuk melayani, kita harus setia, karena dikatakan oleh Paulus Allah itu setia. Karena itu kita juga harus setia pada panggilan dan pengutusannya. Yang kedua, pelayanan itu harus dilihat sebagai ungkapan syukur, sebagai berkat, bukan beban. Banyak orang yang ketika dipanggil untuk melayani mengatakan gini, waduh sekarang saya dikasih beban. Ya. Atau mungkin kalau ketika kita sudah tidak melayani lagi, puji Tuhan bersyukur karena bebanku sudah terlepas. Kalau kita melihat pelayanan itu sebagai beban, bukan sebagai ungkapan syukur, bukan sebagai berkat, maka ketika ada masalah datang, kita mudah sekali jatuh. Kita mudah sekali meninggalkan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena itu saya selalu mengatakan, mau enggak kita menerima berkat Tuhan? Ya. Melayani itu sebagai berkat, bukan sebagai beban. Dan Tuhan tidak pernah membebankan kita untuk melayani Dia. Tetapi Dia menolong kita untuk bisa melayani dengan baik. Yang ketiga, kalau kita diberkati dengan kekayaan yang berlimpah-limpah, apapun itu, tidak ada gunanya jika tidak bermanfaat bagi sesama. Untuk apa kita kumpulkan semuanya itu? Untuk apa kita punya pengetahuan yang tinggi? Untuk apa kita punya hikmat? Tetapi hikmat itu tidak bisa digunakan dengan baik. Untuk apa kita punya segala materi kekayaan ini tetapi tidak bermanfaat sama sekali bagi orang lain? Jadi panggilan pelayanan itu mengajak kita juga bahwa dengan kekayaan yang Tuhan limpahkan bagi kita harus membawa kita untuk menjadi berkat, paling tidak bagi orang-orang di sekitar kita. Saya bersyukur memang di masa-masa sekarang ini selama 3 bulan ini ada banyak orang yang terpuruk ya, secara ekonomi, bahkan di dalam keluarga juga ada tantangan-tantangan yang luar biasa. Ya. Dan ada yang mengatakan kekayaan kita sepertinya nggak ada gunanya lah. Kalau kita nggak punya uang untuk makan, untuk minum, walaupun kita punya segalanya, kita mau jual juga nggak ada yang mau beli. Itulah sebabnya di masa-masa seperti ini bagaimana dengan apa yang kita miliki ini kita bisa menjadi berkat. Gitu. Itu salah satu juga cara kita untuk melayani Tuhan. Dan yang terakhir adalah bagaimana ketika kita dikaruniakan kekayaan yang berlimpah-limpah itu membawa satu perubahan yang baik, yang positif
bagi kehidupan bersama kita. Itu yang penting. Kalau tidak ya begitu-begitu saja kita jadi orang Kristen. Ya beribadah setiap minggu, ya memberikan persembahan-persembahan kita. Tapi ya dilakukan hanya sekedar saja. Tidak berdampak, tidak ada pengaruhnya, tidak ada soulnya, tidak ada spiritnya. Bagaimanakah kita menghayati segala apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Karena itu jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, bersyukurlah jika Tuhan memberikan kelimpahan-kelimpahan, kekayaan-kekayaan dalam bidang apapun juga. Bersyukurlah dan berbagilah juga dalam pelayanan kita bersama. Karena itu yang dikehendaki Allah bagi kita sebagai orang percaya. Saya senang sekali membaca apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 10 ayat 42. Kalau engkau hanya memberikan secangkir saja air ya, kepada hambaku, kepada muridku, kepada pelayan-pelayanku, maka berkatmu itu tidak akan pernah habis. Bayangin secangkir loh, itu belum yang lain. Apalagi kita memberikan lebih dari atau bercangkir-cangkir dari apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Karena itu biarlah jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup ini, bersyukurlah dan berbagilah dalam melayani Tuhan melalui sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, marilah kita merendahkan diri bersama, kita berdoa dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kasih dalam Yesus Kristus, kami bersyukur. Kami boleh bersekutu bersama-sama. Gerejamu, dimanapun gerejamu berada, dimanapun hamba-hambamu yang melayani engkau dari tempat ini sampai ke ujung-ujung dunia. Sebagai kepala gereja, engkau tidak pernah tinggalkan gerejamu, termasuk untuk jemaatmu di tempat ini, GPIB Immanuel Depok. Hambamu bergandeng tangan dengan para presbiter, penatua diaken, komisi-komisi, unit-unit misioner, pengurus pelkat dari anak-anak sampai lansia, pelayanan-pelayanan yang dilakukan, persekutuan, bahkan kesaksian di tengah-tengah jemaatmu ini. Tuhan, kiranya Kau memberkati, supaya ketika kami melakukan semua itu, kami sadar bahwa kami dipanggil untuk melayani-Mu melalui gerejamu ini. Kami berdoa juga ya Bapa Surgawi, untuk kehidupan persekutuan di tengah-tengah jemaat-Mu. Khususnya kami yang melayani di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gerejamu, di tengah-tengah persekutuanmu, di tengah-tengah kehidupan bersama kami. Kami teringat juga Tuhan untuk anak-anak kami yang bagaimana mereka berjuang untuk kehidupan mereka, yang mencari pendidikan dari anak-anak sampai tingkat yang tertinggi. Mereka yang sudah berhasil menyelesaikan studi dan masuk pada tahap yang berikutnya, biarlah makin mereka sukses, makin mereka berhasil dalam pendidikan, makin mereka rendah hati, makin mereka dipakai untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan mereka dan keluarga. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami teringat untuk banyak orang yang menderita, yang sakit di rumah sakit. Bahkan mereka yang saat ini sedang sakit sendiri. Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang bisa membalut luka-luka dan penderitaan setiap anak-anak-Mu ini? Engkau sendiri berfirman, iman-Mu menyembuhkan dan memulihkan engkau. Karena itu Tuhan, jamahlah mereka, pulihkan mereka, sembuhkanlah mereka dengan kuasa-Mu yang ajaib. Ada yang sakit corona, ada yang sakit kanker, ada yang sakit hati, ada yang sakit karena tantangan-tantangan pergumulan yang dihadapi dalam keluarga. Tuhan Yesus Kristus, pulihkanlah keadaan mereka. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami teringat untuk bangsa kami, Indonesia tercinta, masyarakat, orang yang bekerja dan berjuang di tengah-tengah pemerintah, mulai dari presiden sampai bawahan-bawahannya, mereka yang bekerja di bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, tentara, TNI, dan juga polisi, pegawai swasta, pegawai negeri, dan semua yang bekerja yang saat ini Tuhan membutuhkan untuk supaya Tuhan pelihara mereka dalam pekerjaan itu. Jagalah mereka dari segala virus-virus sakit penyakit yang saat ini sedang merebak di mana-mana. Dan kami pertaruhkan mereka sebagai tangan pengasihan-Mu. Mereka yang juga bekerja sebagai perawat, sebagai dokter, sebagai pelayan masyarakat. Tuhan Yesus Kristus, pakailah mereka, para dokter, rumah sakit, obat-obatan, perawatan-perawatan yang digunakan untuk pemulihan kesehatan melalui pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang bekerja di laut, sebagai pelaut, sebagai ABK yang berjuang di tengah-tengah badai
Samudra Raya, kiranya Tuhan juga pelihara mereka, Tuhan jaga mereka. Kami berdoa dan mempertaruhkan mereka juga ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami teringat ya Bapa Surgawi, untuk pelayanan kami hari ini yang boleh kami lakukan. Dan Tuhan pakai juga baik itu multimedia maupun sound system untuk melakukan pekerjaan pelayanan ini. Bukan karena siapa kami, tetapi karena Tuhan Yesus Kristus yang melayakkan kami untuk melayani sesama. Tuhan yang baik, kami teringat untuk para janda, duda, yatim piatu, mereka yang sudah lanjut usia, mereka yang mungkin terpuruk di masa-masa lanjut usia, mereka mungkin ditinggalkan, mungkin mereka sudah harus mengalami sakit penyakit di atas tempat tidur. Tuhan tolong mereka juga supaya janji-Mu itu dinyatakan bagi mereka yang tetap percaya, tetap berseru dan berserah kepadamu. Inilah doa, harapan, penyerahan diri, rasa syukur kami bersama ya Bapa, supaya kami layak Engkau dengar dan Engkau jawab. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami yang kami buat yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Terkadang kami mengingkari janji kami untuk melayani-Mu. Terkadang kami tidak sungguh-sungguh, tidak setia pada komitmen kami untuk melayani Engkau. Terkadang kami juga mengingkari janji setia kami untuk melayani keluarga kami. Tuhan, ampunilah kami. Perbaharulah kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Jika hari ini, jika saat ini, mungkin dalam hidup ini lebih banyak hal-hal yang negatif yang kami lakukan, yang membuat orang lain sakit hati, yang membuat orang lain kecewa. Tuhan, ampuni kami, perbaharuilah kami sesuai kebenaran firman-Mu. Dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Kami berdoa juga Tuhan dan bersyukur untuk kesempatan bagi kami berdoa bersama-sama. Sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Yang tinggal
Tuhan Yesus balik kembali. Tuhan punya maksud untuk katong datu-datu. Bermula dorang terima api Injil Sio. Sekarang dong sing ada yang tinggal cuma pasar, tak ada tujuh semua sekarang ini. Biar api Injil terus menyala, oh menyala di katong hati. Biar akan pun cahaya, oh terpanjat terus dari Depok. Dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Biar api Injil terus menyala, oh menyala di katong hati. Biar akan pun cahaya, oh terpanjat terus dari Depok. Dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur pasal 30 ayatnya yang kelima yang menyatakan, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita yang Benar.
Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur kebaikan-Mu menyertai kami. Kasih-Mu mendamaikan dan mengubah hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Inilah kami yang membawa persembahan kepadamu. Apa yang kami berikan dengan senang ini, kiranya berkenan bagimu. Pakailah hidup kami untuk mengasihi sesama, agar pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan menjadi berkat. Dalam nama Yesus, Sang sumber berkat yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera untuk meneruskan pelayanan Tuhan melalui keluarga, persekutuan, dan aktivitas kita sehari-hari. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati dan pikiranmu, hidup dan masa depanmu di dalam kasih karunia Yesus Kristus oleh pimpinan dan pertolongan kuasa Roh-Nya yang kudus. Tuhan memberkati dan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya.